dan 7 kali kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Apakah kamu akan memperbaikinya atau membuat kesalahan baru? Oke, hai guys, selamat datang di channel aku Perek Pero. Di suatu malam terjadi pembantaian di kastil luar. Ada seorang laki-laki yang membantai seluruh pasukan di luar hingga tak bersisa. Namanya adalah Kaisar Arnold Hen. Lonceng tengah malam pun berbunyi dan cewek itu meninggal di tempat. Waktu mengulang kembali. Dia kembali ke 5 tahun yang lalu sebelum pembantaian itu terjadi. Dia difitnah habis-habisan di depan bangsawan-bangsawan lain sehingga namanya dicap buruk. Tidak ada satupun keluarga yang percaya kepadanya dan mengusirnya keluar. Dia berjalan sendiri dan tak tahu arah mau pergi kemana. Tiba-tiba ada pedagang yang menghampirinya. Rishi menjual cincinnya. Pedagang itu mengajak Rishi ikut. Pedagang itu bilang jika dia ikut berdagang, dia akan bisa berkeliling dunia dengan bebas. Si putri pun setuju. Saat dia mau pergi ke satu negara lagi, tiba-tiba dia terjebak di antara perang dan dia meninggal lagi. Alangkah kagetnya dia melihat cincinnya masih ada di tangan dia, berarti dia sudah kembali ke masa lalu lagi. Dia mencubit pipinya untuk mengetahui apakah ini mimpi dan dia pun merasa sakit. Setelah dia memastikan ini bukan mimpi, dia segera pulang ke rumah karena kalau tidak pulang sekarang dia tidak akan bisa masuk lagi. Sesampainya di rumah, dia langsung membungkus keperluan-keperluan nanti di perjalanan. Dia juga membungkus perhiasan-perhiasan mewah biar bisa dijual dan dijadikan bahan untuk mengembangkan bisnis. Risha berharap dia bisa bertemu dengan pedagang itu lagi, namun kereta itu sudah pergi terlebih dahulu. Gara-gara Risha kembali ke rumah untuk mengambil barang terlebih dahulu, dia tidak bisa menemui pedagang itu. Pas dia membuka tas, dia menemukan buku obat-obatan asing. Kali ini dia menemukan modal untuk melanjutkan hidup. Di kehidupan kedua, dia memperjualbelikan barang untuk menjemrangi laut dan belajar menjadi dokter. Dia sebagai apoteker yang sangat memuaskan dan sangat bermanfaat bagi kerajaan. Rishi terjebak pada saat perang dan terbumbun lagi. Dan waktu pun berputar lagi. Di kehidupan ketiga, dia menjadi alkemis atau yang biasa disebut itu peneliti. Profesor yang mengajarkan Rishi meninggal dunia. Rishi pun melanjutkan penelitian sendirian. Rishi terjebak perang dan dia mati lagi. Di kehidupan keempat, dia menjadi pelayan di keluarganya itu. Di kehidupan keenam, dia menyamar menjadi kesatria. Dia sangat senang dan juga puas. Namun, akibat perang, dia tewas lagi. Setiap 5 tahun sekali, Rishi pasti meninggal. Setelah dia mengulangnya lagi, yang ke-7 kalinya, dia ingin kehidupan yang lebih santai. Selama ini dia keluar lewat pintu luar, jadi dia sekarang pengen lewat jendela biar lebih cepat. Dia terlalu buru-buru sehingga menabrak orang yang telah membunuhnya di masa lalu. Rishi tiba-tiba mengatakan Kaisar Arnold Hen. Arnold bertanya, apakah kau mengenalku? Aku baru pertama kali ke negeri ini, ujar Arnold. Rishi memperkenalkan dirinya. Tidak, ini baru pertama kalinya kita bertemu. Tapi rumormu sudah tersebar luas, ujar Rishi sambil berbohong. Aku masih menjadi putra mahkota. Ayahku masih hidup, ujar pangeran. Misha meminta maaf kepada pangeran karena terburu-buru. Disebabkan karena pertunangannya dibatalkan. Rishi melepas sepatu hak tingginya lalu melompat dengan anggun. Pangeran menilai cewek ini tuh cukup menarik bagi dia. Rishi mematahkan sepatu hak tingginya biar nyaman digunakan saat berjalan cepat. Pangeran semakin tertarik melihat tingkah Rishi. Pangeran menyuruh Oliver untuk menyiapkan kuda. Saat Rishi terburu-buru, dia melihat segerombolan orang di depannya. Di sini, pangeran yang berambut kuning kita panggil saja Jamal. Jamal berniat untuk mempermalukan si Rishi. Jamal berniat mempermalukan si Rishi dengan cara membatalkan pertunangannya di depan umum. Tapi malah dirinya sendiri yang malu. Rishi sangat beruntung karena tidak jadi menikah dengan Jamal. Rishi dituduh telah membuat Tante Mary menangis. Mary adalah tunangan barunya si Jamal. Jamal mencaci Rishi lalu mengatakan wanita sepertimu tidak akan pantas menjadi ratu. Dengan anggungnya, Rishi menjawab tidak perlu khawatir. Aku menerima pembatalan pertunangan ini. Sejak kecil aku berpikir nilaiku hanya sebatas tunangan putra mahkota. Tapi itu salah. Aku bisa mencari nilaiku sendiri dan memahami hal itu. Jamal bertanya, hah? Bicara apa aku ini? Rishi menjawab hidupku tidak membutuhkan sosok sepertimu. Jamal pun terjatuh karena kaget
kaget mendengarnya. Rize bertanya kepada Mary, pernikahan ini demi keluargamu kan? Mary bertanya, kenapa kau tahu? Rize mengatakan, masa depan tidak ada artinya jika kau tidak menginginkannya. Membahagiakan keluarga dan juga membahagiakan dirimu sendiri, semua harus saling melengkapi. Karena Rize terburu-buru, Rize langsung meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba Arno menyerang Rize. Arno bergumam, kau memang bukan sembarang orang. Arno bertanya, di mana kau belajar teknik pedang seperti itu? Rize menjawab rahasia dan mengatakan itu bukan tindakan yang terpuji. Allah bertanya, terangan tadi masih kau tahan kan? Jamal menggertak Arno agar Arno menjauhi Rize. Rize mengatakan, tetaplah di situ. Kalian jangan mencari masalah dengan putra mahkota Kaisar Galkin. Jamal dan semua orang kaget mendengar nama putra mahkota Galkin. Reno membungkuk dan meminta maaf atas sikapnya tadi dan meminta Rize menjadi istrinya Reno. Rize membungkuk saat Reno mengatakan seperti itu karena Reno adalah seorang yang pernah membunuhnya. Tiba-tiba ayah Jamal datang. Ia langsung mensliding kepalanya si Jamal. Ayahnya si Jamal langsung meminta maaf kepada Rize. Arno mengatakan kejadian ini tidak akan merusak hubungan antara dua negara. Arno meminta izin untuk berbicara berdua dengan Rize. Jika Rize menolak, Arno akan mencari cara lain. Rize bertanya, apa rencanamu? Arno menjawab, tidak ada, aku hanya mencintaimu. Arno mengatakan pertunangan ini dibatalkan karena tidak ada yang mendukung. Rize mengumbar dalam hati, itu benar. Kalau ini kehidupan pertamaku, aku pasti akan menerima langsung pertunangan dari Jamal. Tapi kini dia tahu hidup itu memiliki pilihan yang tak terbatas. Dia kaisar keji, jahat, dan penjajah. Dari kehidupan semua yang kualami, kata gue sih Riz, terima aja. Oke, lanjut. Dia memulai peperangan. Kenapa dia melakukannya? Apakah aku akan tahu jika di dekatnya? Rize bertanya, kau jatuh cinta kepada aku ya? Itu sebabnya kau ingin menikahiku? Apakah engkau bersedia menerima permintaan egoisku? Reno menjawab, aku akan berjanji akan mewujudkan permintaanmu sebisa mungkin. Pertama, kebutuhan pernikahan. Harus beli dari pedagang yang kutunjuk. Reno menjawab, terserah kau saja. Setelah upacara, aku diizinkan untuk berinteraksi dengan tamu dari beberapa negara. Dan aku ingin hidup terpisah dengan orang tuamu. Arlo menjawab, apapun demi dirimu. Ahai, Risha tidak ingin bekerja di kastil. Risha hanya ingin hidupnya santai, bermalas-malasan saja. Dan dia tidak ingin disentuh sejengkal pun. Di pagi hari, Risha dan Arlo menuju ke kastil Arlot. Perjalanan dihentikan sebentar untuk beristirahat. Risha memetik tanaman obat di semak-semak liar. Risha tak sengaja tidur di atas pedangnya Arno. Arno mau mengambil pedangnya. Risha menganggapnya sebagai ancaman dan mencoba untuk membunuh Arno. Risha pun tersadar. Rize minta maaf. Ia tidak menyangka ia bisa tidur di atas pedang yang pernah membunuhnya. Arlot pikir Rize telah menjalani pelatihan yang sangat berat. Arlot bilang Arlot sedang mendatangkan pedagang yang diinginkan oleh Rize untuk bersekusi. Rize bergumam dalam hatinya, mengatakan ketampanan yang sangat mengerikan. Lalu kereta diserang bandir. Rize mencoba keluar, tapi tidak dibolehkan oleh Arlot. Tapi Rize tidak mau berdiam saja, dan dia melihat sudah banyak yang terluka. Rize bertanya, ada apa? Penjaga menjawab tubuhnya mati rasa. Rize memegang pisau beracun. Arlo berkata mungkin itu racun pemburu sekitar. Mungkin tidak fatal, tapi gejala bisa berlangsung beberapa hari. Arlo menyuruh beberapa orang untuk kembali dan meminta penawar. Kata Rize, nggak usah, karena Rize bisa membuat penawarnya. Dan langsung memberikan kepada penjaga. Semuanya terdiam. Rize berpikir mereka mencurigai Rize. Untuk membuat mereka percaya, Rize menyayat tangannya dengan pisau, lalu menaruh obat yang telah dibuatnya tadi di tangannya sendiri. Rize mengatakan, kalian mau menaruh obat ini atau menahan mati rasa dalam beberapa hari. Penjaga pun memilih memakai obat itu. Oliver dan Arno terganggu melihat kepintaran si Rize. Saat Rize sedang mengumpulkan tanaman obat, tiba-tiba Arno datang. Rize bertanya, apa maksudmu? Reno menjawab, aku hanya ingin melihat sisi yang aku tidak pahami dari dirimu.